Saudara terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita adalah navigasi kasih. Kita akan membaca Yohanes 14 ayat 15. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami perlu Engkau. Di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan persoalan dan masalah, kami tahu kami harus mengandalkan siapa. Itu sebabnya Tuhan, ajari kami mengandalkan Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seorang nelayan, sebut saja namanya Pak Budi, yang hidup sangat-sangat sederhana di sebuah desa yang terpencil. Pak Budi dikenal bukan hanya karena kemampuannya menangkap ikan, tapi juga hatinya yang sangat besar. Desanya sering dilanda badai dan kesulitan. Suatu ketika badai besar menerjang menyebabkan begitu banyak rumah rusak dan persediaan makanan begitu menipis. Ketakutan, keputusasaan menyeliputi seluruh desa. Pak Budi sendiri kehilangan sebagian besar jaring dan perahunya rusak parah. Secara logika, ia seharusnya fokus memperbaiki miliknya sendiri agar bisa kembali mencari nafkah. Namun pertama kali yang terlintas di benaknya adalah tetangganya Bu Siti, seorang janda tua yang sakit-sakitan. Pak Budi tahu Bu Siti tidak punya siapa-siapa untuk membantunya. Tanpa pikir panjang, Pak Budi mulai membersihkan puing-puing di sekitar rumah Bu Siti. Meskipun perahunya sendiri belum ia sentuh, ia juga berbagi sedikit persediaan makanan yang ia miliki. Padahal ia sendiri juga kekurangan. Beberapa nelayan lain yang melihat sempat bertanya, "Budi, kenapa kau tidak memperbaiki perahumu dulu? Bagaimana kau mau makan nanti?" Pak Budi hanya tersenyum dan menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa tenang tidur jika aku tahu Bu Siti kedinginan dan kelaparan begitu rupa. Aku percaya jika aku menuruti apa yang hatiku rasakan, kasih yang diajarkan Tuhan, Tuhan pasti menolong aku juga." Dan benar saja, ketika ia sedang membantu Bu Siti, beberapa pemuda desa yang melihat ketulusan hati Pak Budi datang menawarkan bantuan untuk memperbaiki perahunya. Mereka juga membawa beberapa ikan hasil tangkapan mereka untuk dibagi. Dalam waktu yang singkat, perahu Pak Budi pulih, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan Ibu Siti juga merasa lebih baik berkat pertolongan Pak Budi. Kisah Pak Budi menunjukkan kepada kita bagaimana kasih Tuhan dan sesama menjadi navigasi sejati dalam kehidupan. Ketika kita memilih untuk mengasihi dan mentaati perintah Allah, bahkan di tengah kesulitan sekalipun dan ketidakpastian, jalan kita akan dituntun Tuhan. Kita tidak perlu melihat seluruh peta, cukup mengikuti kompas atau navigasi kasih yang telah Tuhan berikan dalam hati kita. Yesus adalah teladan yang sangat baik. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan mengutamakan keselamatan, mengutamakan kesejahteraan orang lain, bahkan musuh-musuhnya sekalipun. Kasihnya adalah kasih yang memberi tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan, dan bahkan pengorbanan diri demi kebaikan orang lain. Yesus adalah teladan sempurna dari ketaatan, penuh kepada perintah Bapa yang didasari oleh kasih. Dia tidak hanya menuruti perintah karena kewajiban, tetapi karena kasih yang begitu mendalam kepada Bapanya dan kepada manusia. Yesus selalu menunjukkan kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada Bapanya dalam setiap situasi. Dia tidak khawatir tentang makanan atau minuman, karena dia tahu Bapanya yang di surga akan mencukupkan segala kebutuhannya. Bahkan ketika ia menghadapi kematian, dia menyerahkan rohnya kepada Bapanya. Saudara terkasih, ketaatan yang didasari kasih dan kepercayaan penuh pada pemeliharaan Tuhan menjadi navigasi atau kompas sejati dalam hidup. Kita diajak untuk menjadikan kasih sebagai kompas utama kita. Percaya bahwa dengan mengasihi sesama dan mentaati perintah Tuhan, Tuhan akan menuntun dan mencukupkan kita bahkan di tengah badai, di ketidakpastian sekalipun. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami hidup di tengah masalah dan ketidakpastian hidup. Tetapi kami bersyukur kami boleh bersandar dan kami percayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih, Yesus sudah mengajarkan teladan begitu indah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.